Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Mari bersaksi bagi Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita menyatakan komitmen kita. Haleluya. Tetap menyembahmu, ya tak bisa kami percaya, kami bisa ya Tuhan, dari kasih-Mu selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap menendangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hambanya Bapak Pendeta Anugerah Laya kami persilakan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami hingga saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kami berkumpul bersama-sama, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, bahkan melalui puji-pujian kami, bahkan doa yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kepekaan ya Tuhan, supaya boleh kami mengerti maksud daripada firman-Mu, rencana Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Supaya kasih karunia-Mu itu boleh kami hargai dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu maupun juga yang mendengar YouTube kami nantinya ya Tuhan. Bahkan juga hamba-Mu ini pakai dengan begitu ajaib sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami masing-masing dan menjamah hati kami sehingga boleh kami membuka, boleh kami menerima kebenaran firman-Mu itu, dan boleh kami menyerahkan diri kami kepada pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Shalom. Shalom. Kedengaran suara saya tanpa saya pakai mic ya. Puji Tuhan. Yang belakang. Ya, lebih jelas. Oh gitu ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tema renungan kita pada saat ini, gereja itu memberikan satu subtema, yaitu kasih karunia Allah. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jikalau sudah semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, tetapi jangan saling mendahului. Kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jikalau sudah semua Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah melahirkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sangat menarik sekali apa menjadi subtema kita, yaitu apa tadi Bapak Ibu? Kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap manusia di dalam dunia ini membutuhkan kasih karunia Allah tanpa terkecuali. Mengapa demikian, saudara? Oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwasanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu malah justru mendengar apa yang dikatakan iblis, bahkan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dia lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Dan itu adalah sesuatu hal yang membuat Allah murka. Bahkan Allah itu sudah memperingati sebelumnya, jika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka apa? Engkau akan mati. Itu loh saudara. Jadi sasaran kalau dosa itu sebenarnya kalau umpamanya ada satu titik di sana saudara ya. Lalu anak panah itu saya lepaskan dari sini saudara. Tetapi tidak pas pada titik itu saudara. Anak panah itu tidak sampai kepada titik itu adalah sesuatu hal yang meleset, bukan? Nah, selalu digambarkan demikian dosa itu sebenarnya. Jadi apa? Dosa itu sering digambarkan sebagai anak panah yang meleset dari sasaran yang hendak dicapai. Kalau demikian saudara, manusia itu diciptakan Allah untuk menggenapi apa? Yaitu menggenapi tujuannya. Jadi saudara, diciptakannya lah manusia itu dari debu tanah, diciptakannya lah mereka menurut rupa dan gambarnya diciptakannya mereka. Ini penting. Akan tetapi saudara, ketika manusia itu diciptakan, bahkan diletakkan di Taman Eden, justru manusia itu memilih untuk memberontak dan tidak mau memenuhi tujuan Allah itu. Tujuan Allah itu indah bagi manusia, Bapak Ibu.
Kita itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya dan memiliki tujuan yang indah bagi setiap kita. Tapi aneh itu manusia. Justru lebih mendengar bahkan memilih memberontak kepada Allah. Dan akibatnya apa? Kematian itu. Kebinasaan itu yang akan dialami oleh manusia. Maka tidak heran saudara, Alkitab atau firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 itu, manusia itu telah jatuh, semua manusia dalam dunia ini telah jatuh dalam dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka konsekuensi dari dosa itu apa Bapak Ibu? Kebinasaan. Nanti akan kita pelajari. Puji Tuhan. Sehingga boleh kita memahami karunia Allah yang begitu besar itu dilimpahkan kepada orang-orang yang sudah mati itu. Oleh karena dibelenggu maut atau iblis dan kita tidak berdaya di dalamnya. Syukur kepada Allah. Oleh karena kasih Allah itu dinyatakan kepada kita nantinya, ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tujuan Allah itu baik adanya, yaitu untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau bahasa kerennya itu imago Dei, yang menyatakan kehadiran Allah dan menata alam semesta ini. Ada yang menjadi wakil Allah, memelihara alam semesta ini. Tetapi kenyataannya mereka jauh dari Allah. Nah saudara, di dalam bagian yang baru kita pelajari ini saudara, renungkan ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kehidupan orang percaya itu dikatakan tadi, semua karena kasih karunia Allah atau kemurahan Allah. Itu sebabnya bisa kita renungkan bersama-sama di dalam bagian kebenaran firman itu. Mengapa kehidupan ini adalah sebuah kasih karunia Allah? Itu kita tanya. Mengapa ya? Bagaimana proses kehidupan atau perjalanan hidup sehingga dapat dikatakan mencapai suatu titik hidup adalah kasih karunia Allah? Apa alasannya? Sehingga boleh kita gumulkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Manakala kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, di dunia yang penuh dengan dosa ini, Dia tidak mencabut kita lalu memisahkan kita di tempat yang lain, di planet yang lain. Tetapi justru istimewanya Allah itu memanggil kita, orang-orang berdosa ini, lalu ditempatkan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Wah, mikir kalau kita itu saudara. Tapi itu adalah suatu keistimewaan. Sehingga kita tidak larut di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi kita hadir menghambat. Kalau umpamanya Matius itu menggambarkan, menggarami. Supaya tidak cepat binasa dunia ini. Itu melalui kita loh saudara. Jangan sampai dunia ini semakin hari semakin rusak. Tetapi Tuhan hadirkan kita supaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang menuju kepada kebinasaan itu, Dia tempatkan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya dunia itu bisa kita garami saudara. Garami dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa alasannya? Nah oleh karena itu ada beberapa langkah perjalanan hidup kita hingga kita dapat mengakui bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Hal yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga itu berkata demikian. Kamu dahulu sudah apa? Apa dikatakan? Dilihat Alkitabnya, sambil dilihat Alkitab. Kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat,
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini saudara, di dalam pasal yang kedua ini, Paulus itu melukiskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi, saudara. Dia menggambarkan hal itu. Sebelum mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dia bilang begini, loh kamu itu loh, dulu kamu sebelum bertobat menerima Kristus Tuhan Yesus kita itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sesungguhnya kamu itu menjadi bilangan apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Tidak hanya saja kamu dahulu, tetapi kami juga sebenarnya ikut di dalamnya sebelum kami juga berjumpa, bahkan sebelum Allah menarik kami dari lumpur kebinasaan itu. Makanya di dalam Roma itu semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan akibatnya kebinasaan. Jadi semua manusia dari berbagai macam suku bangsa di dalam dunia itu, dari generasi ke generasi, sebelum mereka bertobat dan percaya kepada Kristus, mereka sesungguhnya adalah bilangan orang-orang yang mengalami apa? Kebinasaan. Tetapi syukur, tidak hanya saja kamu, tetapi juga saya telah mendapatkan bagian dari Tuhan. Kasih kemurahan dari Tuhan itu. Tidak hanya saja kamu, tetapi kami juga. Bisa ya saudara? Bisa kita pahami hal ini. Kami mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan suku dan bangsa itu dari berbagai macam suku bangsa. Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka mereka terhitung atau menjadi bilangan orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari berbagai macam suku dan bangsa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saudara, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan diawali dengan kalimat atau kata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Bahwa sebelum seseorang beriman menerima Kristus itu, sesungguhnya mereka hidup dalam kegelapan dunia ini. Saudara, ayat ini saudara dilatar belakangi karena di kota Efesus itu saudara adalah kota yang sangat-sangat materialistik. Tidak hanya saja itu saudara, karena memang di kota Efesus itu saudara yang luar biasa itu terkenal dengan pusat penyembahan Dewi Artemis bagi orang-orang Yunani. Tidak hanya saja itu juga, tetapi juga bagi orang-orang Romawi itu mereka menyembah Dewi Diana. Jadi saudara, di dalam kota Efesus itu yang belum mengenal Tuhan itu, ada orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Lalu saudara, mereka menyaksikan, melihat di tengah-tengah kota Efesus secara khusus, Paulus mengingatkan bahwa orang-orang itu yang menyembah Dewi Artemis itu akan Dewi Diana itu, pelacuran itu disahkan loh Bapak. Dianggap suatu sakral karena mereka yang mengadakan pelacuran menganggap sesuatu hal ibadah kepada Dewi, saudara. Waduh, Paulus melihat hal itu loh, saudara. Paulus melihat dan menegur orang-orang percaya. Itu loh manifestasi dari dosa. Dosa yang abstrak itu yang kamu tidak lihat itu, tetapi itu loh manifestasinya. Atau apa kata manifestasi itu? Wujud nyata dari dosa yang kamu tidak lihat itu loh. Itu loh perbuatan seperti itu.
Seks itu sendiri Bapak Ibu bagi suami dan istri yang sah dan satu-satunya itu adalah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi ya. Seks itu Tuhan anugerahkan bagi suami dan istri yang sah dan satu-satunya. Di luar itu saudara, ketika kita mengadakan seks kepada orang lain yang bukan pasangan kita yang sah dan satu-satunya, itu adalah apa? Dosa. Nah itu loh saudara. Maka saudara, Paulus mengingatkan mereka, itu loh dosa, wujud dari dosa yang abstrak itu, yang kamu tidak lihat itu, yang menguasai diri manusia. Itu loh wujudnya, kamu saksikan. Dan jikalau kamu tidak hati-hati saudara, itulah cara dunia itu. Dunia yang menguasai mereka. Mereka tidak mempergunakan seks itu pada tempatnya seperti pada semula Tuhan anugerahkan. Banyak saudara. Jadi semuanya ini berefek kemana-mana bukan? Betul nggak saudara? Jadi saudara, Paulus itu mengingatkan, atau lewat firman Tuhan melalui Rasul Paulus itu mengingatkan orang-orang percaya. Kamu tidak demikian, tidak seperti demikian. Bukan dia membandingkan, tetapi kamu itu adalah orang-orang yang telah ditarik dari kegelapan dunia ini. Kuasa yang membelenggu manusia dalam dunia ini. Itu sebabnya di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak hanya saja perilaku mereka itu merusak sistem keluarga, tetapi sesungguhnya itu adalah satu kejahatan. Ketika saya merenungkan hal ini Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Allah itu. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dengan pasangannya. Indah sekali. Walaupun manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kadang-kadang suami istri masih bertengkar kok. Betul ya Bapak Ibu? Mengecewakan satu dengan yang lain. Tapi puji kepada Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan yang demikian selalu apa? Mengingatkan kita akan kasih Allah di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mau membuka kepada dunia dan orang Kristen tentang realita dunia ini. Sekaligus mengingatkan setiap anak-anak Tuhan tentang panggilan. Dan juga menuntut respon dari orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi dia mengingatkan bahwa ini di kamu itu sebagai ada berbeda dengan dunia ini. Dan kamu harus sadar akan panggilanmu. Dan sekaligus sebagai orang-orang percaya itu ada tanggung jawab yang sedang engkau kerjakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena memang manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan seharusnya hidup untuk melayani Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ketika kita hidup melawan Dia, disitulah kita berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah itu apa sebenarnya? Makanya sudah ketika ada satu buku tentang katekisasi, ya, Westminster, dia berkata, pertanyaan yang pertama, apa tujuan hidup manusia? Jikalau ditanya kepada kita apa, Pak? Sebagai orang Kristen, apa tujuan hidup manusia? Lalu kita menjawab apa? Memang banyak pandangan itu saudara ya. Kalau mungkin ada pandangan sebagai seorang dokter, untuk menyembuhkan itu tidak salah. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang Kristen yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, lalu ditanya kepada kita, apa tujuan hidupmu? Nah, katekisasi itu saudara, Westminster itu yang menjawab, tujuan hidup manusia apa? Melayani
memuliakan, dan menikmati. Menikmati siapa? Tuhan Allah. Kalau demikian, apa tidak perlu mencari duit dalam dunia ini? Perlu, Bapak Ibu. Orang Kristen itu nggak seperti itu juga, saudara ya. Tetapi semangat kita ketika kita melakukan segala sesuatu, di segala lini kehidupan kita, selalu mengarahkan kita, oh, aku mau memuliakan Engkau, melayani Engkau, dan menikmati Engkau dalam hidup. Jadi saudara, semangat orang Kristen sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan dari Tuhan sangat jauh berbeda. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, di tengah-tengah segala profesi kita melakukan loh saudara. Tetapi arah pikiran kita itu, tujuan kita itu, untuk boleh kita apa? Memuliakan Allah. Jadi bisa kita lihat kok. Ketika kita menjadi seorang pejabat, ketika kita melakukan pekerjaan kita sebagai seorang pejabat, kalau kita menerima korupsi, memuliakan Tuhan enggak? Ya enggak toh. Jadi itu loh saudara. Kalau umpamanya tidak memuliakan Tuhan, ya sudah, kita akan tenang saudara ya. Betul enggak? Semua lini kehidupan itu efeknya di sana Bapak Ibu. Ketika kita memahami tujuan hidup kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan lalu ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu sekali lagi di tengah-tengah keberdosaannya, dia tidak mampu, bahkan tidak berdaya. Ada satu kisah Bapak Ibu. Satu kisah itu ada seekor kera yang sangat terampil berlompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Wah, luar biasa saudara. Kera ini lincah sekali. Dia berlompat ke satu pohon ke pohon yang lain saudara ya. Dia selalu menang lebih cepat dibandingkan dengan kera-kera yang lain. Gesit dia saudara ya. Menarik sekali. Tetapi pada suatu hari saudara, cabang yang dipegangnya patah sehingga ia jatuh ke sebuah rawa-rawa. Dan rawa-rawa itu saudara, begitu dalamnya. Kera-kera yang lain itu menyaksikan tentang keberadaan kera yang jatuh di dalam rawa itu. Pingin mereka menolongnya. Setidak-tidaknya supaya bisa temannya ini bisa lepas dari dari rawa-rawa atau lumpur itu. Tetapi kenyataannya tidak bisa saudara ya. Sayang 1000 sayang, mereka tidak berhasil menolongnya. Kera malang itu selalu berusaha untuk melepaskan dirinya dari lumpur rawa itu saudara. Tetapi semakin dia bergerak, semakin apa? Semakin apa? Semakin dia bergerakkan dirinya untuk bisa melepaskan dari rawa-rawa itu tuh, semakin tenggelam dia. Dan akhirnya kera yang jatuh di dalam rawa itu saudara, tinggal tangannya gini-gini saudara. Kepalanya sudah masuk ke dalam rawa atau lumpur itu. Kalau seperti ini, butuh pertolongan dari siapa, saudara? Ya mestinya ada seorang manusia ya, yang setidak-tidaknya levelnya itu lebih besar, saudara. Bukan temannya, saudara. Tetapi ada seorang manusia yang setidak-tidaknya mengambil kera yang tenggelam dalam lumpur itu atau yang begitu dalam itu. Gambaran ini sebenarnya gambaran manusia yang jatuh dalam dosa, yang tidak berdaya untuk melepaskan dirinya. Kecuali siapa? Ya yang lebih dari kita, bukan? Betul enggak? Siapa yang lebih dari kita?
yang menciptakan kita menurut rupa gambarnya yang diciptakannya mereka. Itulah yang mampu yang melepaskan dari lumpur dosa itu. Tidak mungkin sesamanya, tidak mungkin. Wong tidak berdaya kok. Wong sama-sama juga di dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan untuk melepaskan dirinya dari kuasa dosa, bahkan penguasa atau yang dikatakan oleh Alkitab tadi, kuasa iblis itu. Itu sebabnya di dalam bagian ini sudah dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayat yang keempat dia berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kata apa? Tetapi. Nah, ini kata ini saudara, ini penting. Kata sambung itu saudara, tetapi ini penting. Saudara, kata tetapi ini saudara menjadi sebuah mempertentangkan antara keadaan manusia yang tanpa pengharapan dengan apa? Karya Allah yang besar. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi gini loh saudara. Manusia tadi yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada pengharapan, lalu dikontraskan dengan apa saudara? Karya Allah yang besar. Jadi ini loh saudara, dosa lalu seolah-olah dikontraskan. Ini loh, kamu di dalam dosamu, kamu mati di dalam ada pengharapan. Tetapi sekarang ketika engkau menerima Kristus itu, yang telah berinisiatif untuk mencari engkau seperti layaknya Adam itu ketika jatuh. Dia mencari orang berdosa. Bukankah demikian di dalam Kejadian pasal ketiga? Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan Allah tidak mengetahui tentang manusia yang telah jatuh dalam dosa ini? Tahu. Tetapi indahnya kata-kata dia itu saudara, kata-kata yang lembut. Setidak-tidaknya manusia itu sadar diri. Ketika mereka jatuh, ketika mereka mengabaikan tentang peritan Tuhan itu, setidak-tidaknya kamu itu Adam dan Hawa, mana sih kesadaranmu itu? Tapi kenyataannya manusia apa? Saling menuding satu dengan yang lain. Saudara, Allah itu selalu berinisiatif. Kita bukannya mencari Allah, tetapi kita menyembunyikan diri kita. Kita menutup diri kita. Makanya tidak heran saudara, kalau pada seseorang bersalah itu selalu menutup dirinya supaya dia tidak kelihatan seolah-olah dia bersalah. Selalu berusaha untuk membentengi dirinya dari segala kelemahan-kelemahan. Betul atau tidak? Saudara, indah sekali. Tetapi sungguh Allah itu saudara selalu jawab. Tetapi kamu yang tidak memiliki pengharapan itu, kamu yang tidak berdaya itu, kamu yang mengalami kematian itu, tetapi sekarang oleh karena kasih Allah, Dia memberikan kamu pengharapan, Dia memberikan kamu kehidupan itu. Masakan sih, kalau bahasa kerennya sekarang ini, masakan sih kamu sia-siakan hal demikian? Masakan sih kamu abaikan yang demikian? Bukankah itu adalah sesuatu hal yang berharga, bernilai dalam hidup ini? Tapi acap kali kita sebagai orang-orang percaya mengabaikan itu, bukan? Betul enggak, Bapak? Maka di dalam bagian ini saudara, selalu dia menyatakan tentang kasih karunia Allah. Artinya apa? Kita yang telah mati dihidupkan kembali bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus oleh darah, oleh Allah.
Kita yang sebagai budak dosa, mati di dalam dosa-dosa kita, namun dibangkitkan Allah menjadi orang atau pribadi yang senantiasa diajak untuk duduk dalam kerajaannya. Dan itu bukan hasil karya kita. Jadi Allah telah mengambil tindakan untuk apa? Untuk menarik kita dari segala dosa dan kelemahan kita itu. Dan Dia menyerahkan melalui siapa? Melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka di dalam bagian ini saudara, di dalam bagian ini katakan tadi di dalam ayat yang kelima itu saudara, dia mengatakan tadi, mereka semua yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran mereka telah Allah hidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu adalah kabar baik. Senang nggak seperti itu? Atau Bapak Ibu berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri, lalu saudara tidak bisa mampu karena kebaikan kita selalu apa? Tuntutan Allah yang sempurna itu tidaklah mungkin. Kenapa? Allah itu memandang dengan sempurna. Oh, usaha kita aja kok selalu cacat. Makanya di dalam Alkitab selalu digambarkan perbuatan baik kita itu seperti apa, saudara? Hah? Seperti kain apa, Bapak Ibu? Kain kotor loh, Bapak Ibu. Kenapa? Tuntutan Allah itu sempurna, kudus. Lah manusia untuk dalam usahanya, saudara, bagaimana mungkin bisa memenuhi tuntutan yang demikian? Tapi ada satu manusia yang sempurna, yang telah datang dari surga, datang dalam dunia ini untuk memenuhi tuntutan itu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Maka kita yang ada di dalam Kristus ini dianggap benar. Melalui kebenarannya siapa? Kebenaran kita bukan. Kebenarannya siapa? Kristus Tuhan. Kita bersyukur loh saudara. Itu sebabnya ketika kita memahami hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka kita meletakkan hidup kita kepada Kristus. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, kita mempercayai hal itu. Makanya saudara, kita mendapatkan keselamatan itu oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hidup di dalam keselamatan tidaklah hidup di dalam pelanggaran. Berikut ini saudara, Paulus itu mengatakan, kalau kamu menyadari hal itu, bahwa itu kasih karunia Allah, maka ada tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena tentunya ketika engkau menerima kasih karunia dari Tuhan itu dengan iman, maka ada satu perubahan yang nyata. Bukti dari imanmu yang tidak kelihatan itu ada wujud nyatanya. Maka dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Saudara ya, 8 dan ke-9 dia berkata kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini aja Bapak Ibu. Misalnya ya, hal yang sederhana saja. Jangankan dulu kita memikirkan tentang keselamatan. Dari mana kira-kira? Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Dari usaha saya itu. Iya Bapak Ibu. Lalu saya melangkah dari rumah ke tempat ini, kira-kira dari usaha saya. Mungkin kalau, oh iya itu kerjamu loh. Kalau kamu nggak kerja, itu. Iya benar. Itu memang saya harus melangkah. Tetapi yang memberikan aku kekuatan untuk melangkah itu siapa? Itu loh Bapak Ibu. Hal-hal sederhana sebenarnya.
Bisa kita mencelikan mata kita dan melihat sekeliling kita begitu fajar itu terbit dan terbenam. Puji Tuhan, kita masih menikmati, menyaksikan alam semesta ini. Pagi, siang, malam. Tidak hanya saja itu, Bapak Ibu, kemurahan Tuhan itu selalu dinyatakan kepada kita melalui apa, saudara? Keluarga. Masih ada anak-anak atau keluarga yang ada. Kadang-kadang, saudara ya, kadang-kadang kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Lalu kita apa? Selama hidup tempur. Saudara. Mestinya selama hidup apa yang kita lakukan? Waktu buat kita untuk berbagi satu dengan yang lain. Tetapi anehnya, saudara, baru kita seolah-olah menyesal sekali. Nggak ada kesempatan untuk berbuat kepada mereka, saudara. Selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Tidak hanya saja kesempatan untuk menerima Kristus dalam hidup kita, tetapi juga kesempatan untuk boleh kita berbagi satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Nah, itu yang penting, Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus, jangan ada yang memegahkan diri. Kalau ada hal-hal lahiriah yang telah Tuhan anugerahkan untuk boleh kita nikmati dalam hidup ini, ya puji Tuhan. Jangan sampai di dalam hati kita, loh lihat gue, apa yang gak kenal saya? Dalam hatinya apa? Ono terselip sesuatu hal yang kalau nggak ada gua, wah, semuanya tidak berjalan. Sudah mulai apa? Nyusup apa? Apa itu? Kesombongan. Betul loh Bapak Ibu. Seperti ini loh. Paulus katakan. Apalagi mungkin suami. Oh, karena dia bekerja lalu istri mungkin tidak bekerja. Tetapi setidaknya istri bekerja sebenarnya, ngurus rumah tangga dan segala macam. Mestinya orang Kristen tidak demikian, saudara ya. Jabatan itu tidak dihilangkan di dalam komunitas kita, sama sekali tidak. Perbedaan itu tidak. Tetapi saudara, di tengah-tengah segala perbedaan, bahkan status sosial itu selalu kita melihat bagaimana. Oh, ini adalah pemberian Tuhan. Sehingga apa? Kalau adalah pemberian Tuhan, maka ada tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Kayak berat sekali sudah. Itulah kerinduan Tuhan ketika Tuhan kasih karunia itu. Keselamatan itu Tuhan anugerah. Tidak hanya saja keselamatan itu, pemeliharaan Tuhan yang setiap hari kita rasakan. Itu adalah kemurahan Tuhan, saudara. Jadi saudara, jangan sampai dia mengatakan tadi, jangan kamu memegahkan diri. Artinya apa? Jangan kamu menyangka bahwa pekerjaan yang kamu kerjakan itu adalah jasa, atau keselamatan yang kamu peroleh itu adalah jasa-jasamu, seolah-olah karena kebaikanmu. Bukan, tetapi karena kemurahan dari Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia dari Allah. Iman kepada Yesus Kristus merupakan anugerah dari Tuhan, yang memberikan anugerahnya kepada kita dengan limpahnya. Saudaraku, oleh karena itu kalau Tuhan anugerahkan, maka ada hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Tentunya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Dia punya tujuan bagi setiap umatnya. Dia punya maksud dan tujuan bagi setiap orang-orang yang sudah dipilihnya dan dipanggilnya. Yaitu apa? Untuk mengerjakan pekerjaan baik. Amin Bapak Ibu. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk apa? Untuk berbuat jahatkah? Bukan. Untuk menghina dan mencela orang lain? Bukan. Mengucilkan orang lain? Bukan.
Tetapi Dia memanggil kita, Dia menciptakan kita dengan tujuan yang baru. Karena kita adalah manusia yang baru yang diciptakan di dalam Kristus. Pekerjaannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Puji Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita ketika kita hidup dalam dunia ini, maka semuanya berjalan dengan baik. Tidak demikian waktu itu ya. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kesukaran. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, hal itu saudara, justru mereka tetap melihat kemurahan Tuhan yang besar itu. Saya memberikan satu statement Bapak Ibu kepada kita. Semakin besar kasih karunia Allah diterima oleh seseorang dalam hidupnya, maka semakin besar pula dia akan membagikan kepada orang lain. Semakin besar tentang kasih karunia Allah yang dia terima dari Allah, seberapa itu pun juga dia bagikan kepada orang yang lain. Seberapa besar, lebar, tinggi dan dalam kasih Allah yang dinikmati oleh seseorang dalam hidupnya, seberapa itu juga dia sharekan, dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kiranya itu saudara yang mendorong kita di dalam segala keadaan, tidak membuat hati kita menjadi ciut, menjadi apa? Kendor, tetapi justru di dalam segala keadaan boleh kita tetap apa? Mengasihi, memuliakan, melayani, dan menikmati Tuhan sepanjang hidup kita. Janganlah salah gunakan kasih karunia Allah itu seperti orang-orang yang di dalam Roma sudah. Seolah-olah kita sudah menerima penebusan Allah, mari kita berbuat sesuka hati kita. Paulus katakan, tidaklah demikian. Kamu salah memahaminya. Tetapi justru orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mereka terus menjaga hidupnya dari segala kecemaran dan dosa yang membawa kita untuk berpaling daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kiranya hal ini, baik suami dan istri, keluarga satu dengan lain, semakin setia kepada Tuhan dan juga kepada keluarganya. Menghormati satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain. Seperti halnya siapa? Kristus yang melayani kita. Seberapa besar pengampunan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, seberapa itu pun juga kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengkhianati hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, seberapa besar pengampunan yang saudara terima dari Tuhan, seberapa itu pula Anda memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang telah mengkhianati, mencela, mencibir kita. Karena hanya demikianlah kasih karunia Allah yang telah Tuhan anugerahkan itu. Mungkin kita berkata, oh Pak Pendeta, aku gak kuat Pak Pendeta, aku udah sebel. Saya mengatakan, Tuhan itu sudah memberikan modal yang besar kepada kita. Modalnya apa? Kasih karunia itu menjadi modal yang besar. Dan sumbernya itu tidak pernah habis-habisnya. Itu sebabnya saudara, ketika kita tidak mampu, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, mampukanlah aku. Kenapa? Dia sudah memodali kita. Kalau umpamanya saya selalu mengambil satu, kalau umpamanya pedagang itu loh saudara, dia sudah memberikan modal kepada kita. Ayo. Kalau kurang minta sama Tuhan. Maksudnya apa? Kalau umpamanya aku tidak mampu untuk mengampuni orang itu Tuhan, minta sama Tuhan.
Karena dia adalah sumber segala-galanya, sumber pengampunan itu. Bagaimana tidak, saudara? Kita yang tidak layak saja, dia berinisiatif untuk menarik kita, saudara. Bahkan menerima kita apa adanya. Lalu dia mengajak kita, bahkan mati, dia serahkan dirinya kepada kita. Dia ajak kita bersama-sama dengan dia, saudara. Dahsyat. Saya mengatakan saya kagum, sehingga saya membuka hatiku untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah aku ini, Tuhan? Maka ada pujian, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain apa? Segala yang melekat dari dia kok. Nafasku pun juga dari Tuhan. Segala saya milikan. Apa yang harus saya lakukan? Saya menyerahkan diriku sebagai apa? Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Supaya di tengah-tengah kasih karunia itu, kami tidak meremehkannya. Kami tidak mengabaikannya. Tetapi sungguh kami terima. Lalu kami terapkan di dalam hidup kami hari ke hari. Karena hanya melalui itulah boleh kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu, dan berkatilah hamba-Mu ini yang telah menguraikan sebagian daripada kebenaran firman. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, menuntun kami, sehingga di tengah-tengah setiap peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang tidak menyenangkan hati kami, bahkan kesukaran, kesulitan, hati kami selalu berpaut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan semua amin. Puji Tuhan. Seterusnya kami serahkan kepada yang menyampaikan pengumuman, yaitu Ibu Lani Hartoyo. Waktu dan kesempatan kami berikan. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena firman-Nya yang sudah disampaikan kepada kita merupakan kebenaran dari Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Laya atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati.